Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sekarang melanjutkan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Dr. Gung Widnyana. Topik bahasan saya kali ini adalah strategi terapi anemi pada anak, apakah membutuhkan transfusi apa tidak. Nah, kita langsung saja ya membahas tentang bagaimana atau apa itu anemi. Anemi adalah merupakan penurunan kadar Hb atau hematokrit di bawah persentil ke 2,5 menurut umur, ras, dan jenis kelamin. Dari WHO menyatakan bahwa anemia itu terjadi pada 42% anak-anak di bawah usia 5 tahun dan 39% remaja perempuan yang sudah mengalami menstruasi. Dengan konsentrasi Hb rata-rata pada bayi baru lahir adalah 17 sampai 21 gram per desiliter, di mana menurun pada 2 sampai 3 bulan pertama kehidupan dan kemudian meningkat pada anak-anak dan kemudian menurun sepanjang masa dewasa hingga usia yang lebih tua. Dari slide ini saya menyampaikan kadar hemoglobin pada anak, di mana kadar hemoglobin pada anak di sini terendah yaitu 11 pada usia 6 sampai 59 bulan. Kemudian kita juga di tabel ini dapat kita lihat adanya klasifikasi dari anemia itu sendiri. Contoh pada usia 6 sampai 59 bulan anemia ringan adalah 10 sampai 10,9, sedang 7 sampai 9,9 dan berat adalah kurang dari 7. Dan selanjutnya kita bisa lihat dalam tabel yang sudah disampaikan di sini. Tentu kita bisa melihat juga bahwa anemia itu mempunyai gejala yang bervariasi, mulai dari asimptomatik, kemudian sudah timbul lemah, letih, lesu, pucat, sesak napas, bahkan sampai terjadi penurunan kesadaran. Kita tahu bersama bagaimana mekanisme anemia. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah terjadi penurunan produksi eritrosit, kedua adalah peningkatan destruksi eritrosit, dan ketiga adalah kehilangan volume eritrosit, di mana ketiga mekanisme itu sudah mempunyai penyakit-penyakit yang menyertainya. Misalnya kalau penurunan produksi eritrosit, penyakit yang ada pada kondisi itu adalah anemia aplastik dan lain sebagainya. Kemudian peningkatan destruksi eritrosit terjadi pada kasus thalassemia, anemia hemolytik dan yang lainnya. Kemudian kehilangan volume terjadi pada kasus-kasus trauma, tindakan operasi, menstruasi, bahkan sampai yang iatrogenik. Kita menginjak tentang bagaimana kita menangani anemia itu. Salah satunya adalah dengan melakukan transfusi darah seperti topik kita pada kesempatan ini. Secara definisi, transfusi darah merupakan rangkaian proses memindahkan darah atau komponen darah dari donor kepada resipien. Dan kita tahu, semua sudah tahu dari bahwa tidak seluruh anemia itu membutuhkan transfusi darah. Tetapi terapi anemia sangat tergantung dari penyebabnya, perkembangan derajat anemia maupun derajat kompensasi tubuh terhadap anemia itu sendiri. Di mana prinsip terapi dari anemia selalu memperhatikan terapi penyebab dasar, kemudian bila oksigenasi jaringan tidak ada kuat, kita optimalisasikan dulu komponen transport oksigen, kemudian transfusi bila anemi cukup berat dan terjadi penurunan suplai oksigen pada pasien. Nah, untuk transfusi, kita mengenal 4 jenis transfusi pada anemia yang sudah kita ketahui. Yang pertama adalah whole blood, di mana pada whole blood ini komponen darah masih utuh, mengandung eritrosit, leukosit, platelet, serta plasma. Kemudian yang kedua adalah PRC atau packed red cell, itu sebagian besar plasma sudah dipisahkan dari whole blood. Yang ketiga adalah PRC-LD, yaitu PRC yang memiliki jumlah leukosit kurang dari 5 kali 10 pangkat 6 per unit kantong darah. Yang terakhir adalah was eritrosit, di mana was eritrosit merupakan PRC yang dicuci dengan larutan NaCl 0,9% steril. Kita bahas satu-satu ya dari komponen darah yang akan kita transfusikan. Yang pertama adalah whole blood.
Whole blood ini mengandung leukosit 2 kali 10 pangkat 9. Dan penggunaan terapi whole blood ini sampai saat ini sudah tidak direkomendasikan lagi. Karena kita sudah banyak mendapatkan komponen-komponen darah yang bisa dibuat dari whole blood itu sendiri. Kemudian masih dapat dipertimbangkan pemakaian whole blood itu sendiri pada kondisi-kondisi perdarahan akut maupun masif dengan hipovolim, kemudian pada kasus-kasus transfusi tukar atau pasien membutuhkan transfusi PRC, namun di daerah atau rumah sakit tersebut tidak ada tersedia PRC. Di sini disampaikan bahwa 8 ml per kilogram whole blood yang ditransfusikan dapat meningkatkan kadar Hb sekitar 1 gram per desiliter. Kemudian bagaimana kalau kita transfusi PRC? Transfusi PRC itu mempunyai indikasi diberikan bila kadar Hb kurang dari 7 gram per desiliter atau pada kadar Hb 7 sampai 10 gram per desiliter apabila didapatkan hipoksia atau hipoksemia yang bermakna secara klinis maupun laboratorium. Kemudian yang kedua adalah kadar Hb lebih dari 10 gram per desiliter bila terdapat indikasi tertentu yang membutuhkan transfer oksigen lebih tinggi. Kemudian PRC ini diberikan 10 sampai 15 ml per kilogram berat badan per hari apabila kadar Hb lebih dari 6. Diberikan 5 ml per kilogram berat badan per hari apabila kadar Hb kurang dari 5 gram per desiliter. Di mana pemberian PRC 8 sampai 10 ml per kilogram akan meningkatkan kadar Hb sekitar 2 gram atau hematokrit meningkat sekitar 6%. Kita lanjutkan dengan LD-PRC. Ini paling sedikit mengandung leukosit, yaitu mengandung kurang dari 10 pangkat 6 per unit kantong darah. Indikasinya kapan diberikan, bagaimana diberikan sama dengan PRC. Kemudian ada indikasi yang mutlak diperlukan bila ada di daerah atau di rumah sakit kita ada leukodepleted PRC, yaitu pada neonatus, pada pasien yang memerlukan transfusi rutin seperti thalassemia dan anemia aplastik, serta pra dan pasca transplantasi organ. Volume semua sama dengan PRC secara umum. Kemudian kita menginjak ke pemberian transfusi WOS eritrosit atau WE. Ya, ini indikasinya hampir sama dengan PRC. Kemudian dapat diberikan pada pasien yang mempunyai riwayat alergi atau demam pada episode transfusi sebelumnya. Ini WE ini mengandung kadar leukosit 10 pangkat 7 per unit kantong darah. Di mana WE ini ada keuntungannya. Dia komponen plasma berkurang, ini merupakan salah satu penyebab terjadinya reaksi transfusi, namun kerugiannya adalah ini mudah terjadi kedaluarsa. Kalau kita sudah 24 jam, maka WE itu sudah menjadi kedaluarsa. Kita sekarang menginjak ke penyakitnya. Tadi jenis-jenis transfusinya kita menginjak ke penyakit. Yang pertama yang paling banyak penyakit anemia adalah anemia defisiensi besi. Di mana anemia ini disebabkan adalah kurangnya besi yang diperlukan untuk sintesis hemoglobin. Kita tahu bahwa bagaimana proses dari anemia defisiensi itu, bagaimana dibutuhkan peningkatan iron, peningkatan kebutuhan iron, penurunan intake dan sebagainya, sehingga dapat menimbulkan gejala pucat, kemudian lemah, letih lesu, angular siltis, koilokidikia, glositis, sesak, berdebar-debar, bahkan ada yang disebut dengan pika dan lainnya yang penyebab dari anemia defisiensi besi. Bagaimana tata laksana maupun diagnosis dari anemia defisiensi besi? Saya kira sudah tidak asing lagi ya. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana membedakan antara anemia defisiensi besi dengan anemia oleh karena adanya inflamasi disease. Kita fokuskan dengan panel besi di mana serum ferritin pada pasien-pasien dengan anemia defisiensi besi itu menurun. Namun demikian keterbalikannya adalah serum ferritin itu meningkat pada anemia oleh karena inflammatory disease. Nah, bagaimana tata laksananya? Tentu kita pada ADB itu memberikan preparat besi, kemudian atasi faktor yang mendasari, yang terakhir kita bicarakan adalah transfusi.
Kapan transfusi diberikan pada ADB? Pada ADB diberikan transfusi bila kadar Hb kurang dari 5 gram per desiliter dengan atau tanpa gangguan kardiorespirasi. Namun kalau sudah menjadi gangguan kardiorespirasi, kadar Hb kurang dari 8 pun kita sudah melakukan transfusi. Nah, talasemi yang kedua. Nah, talasemi tentu ini sudah semua kita ketahui merupakan kelainan darah akibat terjadinya gangguan dalam proses sintesis rantai beta globin. Kemudian bagaimana patofisiologi, saya kira semua sudah memahami, sehingga kita akan menemukan atau mendiagnosis pasien talasemi ketika di laboratorium kita menemukan anemi hipokromikositer, retikulositosis, anisopoikilisitosis, kemudian adanya peningkatan bilirubin indirect, dan yang paling penting untuk menegakkan talasemi adalah pemeriksaan APLC yang bisa mendiagnosis apakah itu talasemi mayor, minor, maupun intermediat yang juga berpengaruh terhadap penanganannya kemudian. Bagaimana transfusi pada talasemia? Nah, tujuan transfusi pada talasemia ini adalah bagaimana bisa tubuh itu menekan proses hematopoiesis yang bersifat ekstrameduler dan mengoptimalkan tumbuh kembang seorang anak dengan talasemia. Namun demikian, keputusan kapan itu ditransfusi sangat tergantung pada individual setiap pasien. Nah, secara garis besar indikasi dari transfusi pada talasemia adalah yang pertama, tentu pasien itu terbukti ada menderita talasemi mayor. Yang kedua, ketika Hb-nya kurang dari 7, setelah 2 kali pemeriksaan dengan selang waktu kurang lebih dari 2 minggu dan tidak ada tanda-tanda infeksi. Kemudian ketika Hb lebih dari 7 namun didapatkan adanya gagal tumbuh, deformitas tulang akibat talasemi, maka indikasi untuk dilakukan transfusi pada penyakit talasemia itu sendiri. Nah, berapa volume yang diberikan pada pasien talasemi? Yang pertama, Hb pratransfusi kalau lebih dari 6 gram per desiliter, kita boleh memberikan 10 sampai 15 mili per kilo per kali dengan kecepatan 5 mili per kilo per jam. Namun kalau Hb kurang dari 6 dan kadar Hb berapapun kalau disertai dengan gangguan kardiorespirasi, maka diberikan 2 sampai 5 mili per kilo per kali dengan kecepatan 2 ml per kilo per jam untuk menghindari kelebihan cairan atau overload pada pasien talasemi tersebut. Nah, kita lanjutkan dengan bagaimana transfusi pada pasien dengan autoimun hemolitik anemia atau AIHA. Kita ketahui autoimun atau AIHA itu ada 2 jenis. Ada jenis WAM, ada jenis KUL, di mana kedua-duanya ada penyebabnya primary secondary. Namun demikian untuk mendiagnosis kalau jenis WAM kita diagnosis dengan adanya IgG positif on that, kemudian terapinya bisa glukokortikoid dan imunosupresan maupun splenektomi. Namun pada KUL kita dapatkan untuk mendiagnosis C3-nya adalah positif, kita pengobatannya adalah menghindari dingin, kemudian kita juga dapat memberikan imunosupresan maupun tidak memberikannya. Bagaimana transfusinya? Indikasi hampir sama dengan transfusi secara garis besar, yaitu kalau Hb-nya kurang sama dengan 8, disertai dengan gangguan kardiorespirasi, kemudian Hb kurang bersama dengan 6 dengan atau tanpa gangguan respirasi, maka wajib dilakukan transfusi pada AIHA. Kemudian transfusi yang diberikan dengan target 8 dengan PRC atau menggunakan PRC yang paling kompatibel di antara yang tidak kompatibel, di mana saat pemberian transfusi itu harus secara perlahan dan dalam pengawasan yang ketat. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas anemia pada penyakit ginjal kronis atau PGK. Ini adalah merupakan bagaimana proses terjadinya anemia pada PGK tersebut, sehingga kita mendapatkan anemia pada penyakit ginjal kronis atau PGK itu disebabkan oleh penurunan yang bersifat relatif produksi EPO yang tidak sesuai dengan derajat anemianya. Kemudian bisa juga terjadi akibat defisiensi besi, kemudian terjadi pemendekan umur eritrosit,
maupun bisa terjadi hiperparatiroid sekunder, infeksi, dan proses inflamasi pada PGK itu sendiri. Bagaimana tata laksana anemianya? Yang pertama, sebelum kita membahas tentang transfusi, itu ada pemberian besi elemental. Besi elemental itu dapat diberikan pada ADB yang bersifat absolut dengan kriteria saturasi transferin seperti yang disampaikan di layar ini. Kemudian ada yang disebut dengan ADB fungsional juga sesuai dengan kadar-kadar saturasi transferin. Kemudian diberikan besi elemental pada PGK non-dialisis dan PGK peritoneal dialisis dengan ADB jika setelah 3 bulan tidak mampu mempertahankan saturasi transferin lebih atau sama dengan 20% dan atau ferritin serum lebih atau sama dengan 100. Dan ada lagi yang dapat kita lakukan untuk anemi pada PGK adalah pemberian erythropoietin stimulating agent dengan harus penyebab lain dari anemia itu harus disingkirkan baru kita dapatkan dengan agent. Kemudian yang selanjutnya adalah transfusi pada anemia PGK. Indikasinya adalah HB kurang dari 7 dengan atau tanpa gejala anemi HB kurang dari 8 dengan gangguan kardiovaskuler yang nyata, kemudian perdarahan akut dengan gangguan hemodinamik, kemudian pasien yang akan menjalani operasi. Kemudian yang diberikan adalah komponen PRC dengan target transfusi 7-9 gram per desiliter dan pada pasien dengan PGK dengan hemodialisis transfusi diberikan saat hemodialisis. Selanjutnya anemia pada penyakit jantung bawaan. Kita tahu insiden penyakit jantung bawaan, anemia pada penyakit jantung bawaan yang asianotik 54,6% dan sianotik 11,4%. Ini penyakit anemia pada penyakit jantung jantung bawaan antara lain akibat penyakit besi, hemolistis, disfungsi renal dan sebagainya yang bisa menyebabkan anemia pada penyakit jantung itu sendiri. Bagaimana tata laksananya? Nah, sebelum memutuskan untuk melakukan transfusi sel darah merah pada pasien penyakit jantung bawaan harus kita memperhatikan atau mengoptimalisasikan semua komponen yang berkontribusi terhadap transport oksigen terlebih dahulu, seperti irama sinus, denyut jantung, dan lain-lainnya. Kemudian juga disampaikan bahwa batas ambang transfusi pada anak dengan kelainan jantung itu masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Artinya berapa diberikan transfusi, berapa awalnya, berapa akhirnya masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Namun demikian ada rekomendasi yang bisa kita ambil pada penyakit jantung bawaan, yaitu bila tidak ada bukti bahwa transfusi lebih besar, tidak ada bukti bahwa transfusi lebih besar dari HB 10 gram per desiliter itu bermanfaat pada anak-anak dengan disfungsi miokard dan atau hipertensi pulmonal. Anak-anak dengan penyakit jantung yang tidak terkoreksi direkomendasikan untuk mempertahankan hemoglobin lebih besar dari 7-9. Kemudian anak-anak stabil yang menjalani perbaikan biventrikular direkomendasikan untuk tidak melakukan transfusi jika HB lebih besar dari 7. Bayi yang menjalani prosedur bertahap dengan hemodinamik stabil direkomendasikan untuk menghindari transfusi jika HB lebih besar dari 9 tanpa gejala klinis. Kemudian transfusi dilakukan bila HCT kurang dari 45% pada neonatus dengan penyakit jantung bawaan sianotik. Nah, kita lanjutkan ya dengan anemia penyakit perdarahan. Perdarahan tentu semua sudah paham, ada trauma, ada operasi mayor, ada gangguan koagulasi, kemudian juga ada gangguan trombosit. Terapi utamanya tentu menghentikan penyebab perdarahan itu sendiri. Tindakan operasi pada trauma, pemberian faktor pembekuan pada gangguan koagulasi, dan pemberian steroid atau trombosit pada pasien ATP. Pada perdarahan ringan sedang, itu dapat diberikan kalau kita melakukan transfusi, dapat diberikan PRC dengan volume 10-15 ml per kilo, hingga mencapai kadar sesuai dengan usia pasien itu sendiri. Kemudian pada perdarahan, kalau kehilangan lebih dari 15% volume darah per menit atau lebih dari 50% volume darah dalam 2 jam atau 100% dalam 24 jam, maka dilakukanlah transfusi masif. Di mana transfusi masif itu mempunyai definisi diberikan transfusi lebih dari 50% total cairan tubuh dalam 3 jam
diberikan transfusi lebih dari 100% total cairan tubuh dalam 24 jam, atau transfusi untuk mengganti kehilangan volume darah lebih dari 10% per menit, dan yang terakhir adalah pemberian transfusi lebih dari 40 mg per kilogram total produk darah atau PRC lebih dari 70 ml per kilo dari total produk darah. Dan tentu transfusi masif ini masih tetap menggunakan PRC dan harus menggunakan blood warmer, dan dapat diberikan whole blood bila tidak terdapat PRC dengan volume 15 sampai 20 ml per kilogram berat badan. Nah, kita menginjak pada anemi pada bayi baru lahir. Ini anemi ya, ini adalah kadar HB bayi baru lahir. Bisa dilihat di sini, dia akan paling rendah pada umur 8 minggu. Kemudian demikian juga pada pasien dengan cukup bulan, dia juga paling rendah pada umur 8 minggu. Nah, ini kita lihat dulu transfusi pada neonatus prematur, kadar HB-nya kurang dari 7, kita lakukan transfusi walaupun tanpa gejala. Kemudian bayi prematur dengan tanda dan gejala anemi ringan, kita juga berikan transfusi apabila kadar HB kurang dari 10. Kemudian neonatus prematur dengan IRDS, transfusi diberikan pada kadar HB kurang dari 12 untuk bayi yang membutuhkan oksigen atau kurang dari 10 untuk bayi yang tidak membutuhkan oksigen. Bayi prematur dengan tanda atau gejala anemia berat seperti apnu, hipotensi, diberikan juga transfusi PRC dan dapat diberikan pada kadar HB kurang dari 12. Bayi prematur yang beratnya kurang dari 1.200 gram digunakan PRC LD. Kalau neonatus aterem, kita juga hampir sama ya, kadar HB kurang dari 7 tanpa gejala, dengan gejala terdapat manifestasi, kemudian kadar HB kurang dari 10, bila direncanakan tindakan operatif, kemudian bayi dengan perdarahan akut yang melebihi 10% dari volume total yang tidak respon dengan terapi yang sudah diberikan yang lainnya. Kemudian bayi pasca operasi dengan tanda gejala anemi dan kadar HB kurang dari 10, yang terakhir adalah bayi dengan penyakit jantung atau paru yang sedang membutuhkan suplementasi oksigen. Batas untuk memberi transfusi adalah HB kurang sama dengan 13. Nah, terakhir adalah target transfusi pada neonatus, hematokrit lebih dari 40% untuk penyakit kardiopulmoner yang berat, hematokrit 30% penyakit kardiopulmoner yang sedang, kemudian lebih dari 20% untuk anemia simptomatis, dan lebih dari 20% untuk anemia asimptomatis. Volume transfusi PRC pada neonatus adalah 20 ml per kilo berat badan dan disarankan untuk menggunakan kantong pediatrik walaupun susah ya. Kemudian transfusi PRC 10 ml per kilo dalam 2-3 jam akan meningkatkan HB sebesar 3 gram per desiliter. Nah, terakhir kesimpulan adalah bahwa tidak seluruh anemi menggunakan transfusi darah. Kemudian transfusi darah pada anemi tergantung pada penyebab anemi yang pertama, kedua adalah perkembangan derajat anemi, yang ketiga adalah derajat kompensasi tubuh terhadap anemia. Ya, saya kira itu yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu saya kembalikan kepada moderator.